Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Ane terus bertanya dari dapur, siapa yang datang? Nisa dan Haslan hanya saling bertukar pandang. Keduanya sama-sama mengerti masalah yang sedang dihadapi oleh sahabat mereka. Mas, apa kamu tahu masalah mereka? Tanya Nisa. Haslan pun mengangguk pelan. Ane udah cerita sama kamu? Tanya Haslan balik, sambil berbisik. Nisa mengangguk pelan. Suara klakson kembali terdengar, membuat Ane beranjak dari dapur untuk melihat siapa yang datang. Kenapa sih pada diam ditanya siapa yang datang? Repet Ane. Ane langsung ikut melihat dari balik kain jendela, seketika tubuh Ane membeku. Bola matanya yang indah kini membulat sempurna, melihat mobil yang terparkir di depan pintu gerbangnya. Ane cepat-cepat membukakan pintu gerbang untuk Tante Widya. Apa kamu yakin membiarkan nenek sihir itu masuk? Tanya Nisa. Bagaimanapun juga, dia tetap tante Akusa. Dan sekarang dia datang ke rumahku, berarti dia adalah tamu yang harus dihormati, tukas Ane. Nisa dan Haslan kembali saling melempar pandangan. Ane melangkahkan kakinya untuk membukakan pintu, menyambut Tante Widya. Ternyata Tante Widya tak datang seorang diri, tapi kali ini bersama dengan Om Ridwan. Lama sekali sih, buka pintu begitu aja, sarkas Tante Widya sambil melirik ke Ane. Udah lama, yang penting udah dibukakan sama Ane. Mungkin aja tadi lagi di toilet atau sedang di dapur, kita juga nggak tahu kan, sanggah Om Ridwan. Ane mempersilahkan Om dan Tantenya masuk ke dalam rumah, setelah dia menyalam tangan keduanya. Mari Om, Tante, silakan masuk, ajak Ane. Silahkan duduk Om, Tante, saya akan ambilkan minuman dulu ke dapur, ucap Ane. Dengan rasa canggung, Ane meninggalkan keduanya ke dapur, kemudian membuatkan minuman dan membawanya kembali untuk mereka. Apa kamu sendirian di rumah, Nek? Tanya Om Ridwan. Enggak Om, ada Mas Hafiz di kamar, jawab Ane sambil meletakkan gelas berisi minuman di atas meja. Dua mobil yang itu punya siapa? Selidik Tante Widya. Oh itu mobil Nisa dan Mas Haslan, sahut Ane. Oh, jadi lagi ada tamu toh, decak Tante Widya. Silakan diminum Om, Tante, Ane mempersilahkan keduanya. Dengan sorot mata yang tajam, dan sesekali bola matanya berputar ke sana dan kemari, Tante Widya menyuruh Ane memanggil Hafiz. Mana suami kamu? Suruh dia turun, suruh Tante Widya. Ane mengangguk pelan, lalu beranjak dari tempat duduknya. Sebentar ya Om, Tante. Lalu Ane meminta pada Haslan untuk memanggil Hafiz. Mas, tolong panggilkan Mas Hafiz di atas ya, pinta Ane. Sambil mengangguk, Haslan menggiring langkah kakinya menaiki anak tangga untuk memanggil Hafiz. Sabar ya Nek, tukas Nisa menguatkan Ane. Ane tersenyum manis sambil menganggukkan kepalanya pelan. Tak lama kemudian, Hafiz turun bersama Haslan. Hafiz langsung menemui Om Ridwan dan Tante Widya di ruang tamu. Assalamualaikum Om, Tante, udah lama? Tanya Hafiz sambil menyalam tangan keduanya. Waalaikumsalam Fiz.
Belum lama kok, masih baru. Maaf jika kedatangan Om dan Tante mengganggu istirahat kalian di sini, pungkas Om Ridwan. Nggak apa-apa Om, kebetulan Hafiz juga baru pulang dari kantor, ucap Hafiz. Mas, kamu mau aku ambilin minum? Selah Ane. Boleh sayang, tapi air putih aja ya, jawab Hafiz. Ane pun beranjak ke dapur, mengambilkan air putih untuk Hafiz. Sedangkan Haslan dan Nisa, mereka hanya duduk di ruang makan, mencoba menajamkan pendengarannya. Mereka juga ingin tahu, rencana busuk apa yang sedang direncanakan oleh Tante Widya. Dalam sekejap Ane sudah kembali, membawa segelas air putih di tangannya. Udahlah Pak, katakan apa maksud dan tujuan kita datang kemari. Jangan buang-buang waktu, ketus Tante Widya. Ane, Hafiz, sebelumnya Om minta maaf kepada kalian berdua. Jika Om dan Tante merepotkan kalian, sesal Om Ridwan. Merepotkan apanya sih Pak? Ngomong langsung dong, apa tujuan kita? Jangan bertele-tele seperti itu. Om dengar dari tante kamu, benar kalian berdua setuju jika Hafiz menikahi Tasya? Tanya Om Ridwan. Jantung Ane kembali berdetak tak normal. Hafiz langsung menggenggam erat tangan istrinya. Iya Om, saya setuju. Tapi dengan beberapa syarat yang akan saya ajukan secara tertulis. Tapi kenapa harus pakai syarat? Bukankah kamu sendiri yang menginginkan pernikahan ini? Mata Hafiz membulat sempurna mendengar ucapan Om Ridwan, dan membidikannya pada Tante Widya, yang langsung melayangkan pandangannya ke sembarang arah. Maaf sebelumnya Om, di sini saya perlu meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, tandas Hafiz. Om Ridwan seperti orang yang sedang kebingungan. Dia melempar pandangannya kepada istrinya, lalu berganti pada Hafiz dan Ane. Sejujurnya saya nggak pernah berniat sedikit pun untuk menikahi Tasya. Tapi karena saya sangat mencintai istri saya, dan saya hanya ingin membahagiakan satu-satunya wanita yang ada di hati saya menyetujuinya. Karena Tante Widya, istri Om, datang kepada istri saya, memaksa istri saya, agar meminta saya mau menikahi anak Om yang saat ini sedang sakit. Om Ridwan semakin membulatkan matanya, menatap istrinya. Mas, udah, ucap Ane lirih. Karena kebaikan hati dari istri saya rela berbagi suaminya, demi untuk membalas budi terhadap Om dan Tante. Juga demi Tasya anak Om yang ingin menjadi seorang istri, sama seperti Ane. Dan yang perlu Om ketahui adalah, pernikahan ini hanya di atas kertas. Jadi saya nggak punya tanggung jawab apapun terhadap anak Om dan Tante. Apa benar begitu Ma? Tanya Om Ridwan penuh penekanan. Ya, Mama hanya ingin menyenangkan anak kita. Apa Papa nggak kasihan melihat Tasya? Dia juga ingin merasakan bahagia sama seperti yang dirasakan Ane. Apa Papa tahu? Tapi nggak dengan begini caranya Ma. Buktinya mereka berdua setuju kan? Jadi kenapa Papa harus marah ke Mama? Ketus Tante Widya. Karena nggak seharusnya kita datang merusak kebahagiaan Ane, tegas Om Ridwan. Toh pernikahan ini hanya di atas kertas Pak, tampik Tante Widya sambil melotot. Apa kamu kira pernikahan itu adalah sebuah permainan? Berang Om Ridwan. Udahlah Om, Tante, nggak ada yang perlu diributkan. Kami melakukan ini demi Tasya. Kami mau melihat Tasya kembali seperti semula, punya semangat hidup yang kuat. Setelah Ane menghentikan perdebatan pasangan suami istri itu. Tuh, mereka aja setuju kan? Kalau nanti, seandainya Tasya bisa kembali seperti dulu, bisa kembali ke dunia modelingnya, dan Hafiz ingin menceraikannya, sah-sah aja. Astagfirullahalazim, apa sebenarnya yang ada di kepala Mama? Tante Widya langsung melengos sambil menyungutkan kedua bibirnya.
Dan Hafiz beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil selembar kertas putih, yang berisi perjanjian kesepakatan, sebelum menikahi Tasya. Lalu kertas yang berisi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Hafiz, diberikan kepada Om Ridwan dan Tante Widya. Keduanya pun membaca isi kesepakatan itu secara bergantian. Yang nomor 2 Tante nggak setuju. Kamu harus tetap satu rumah dengan Tasya. Jika Tasya nggak kamu bawa ke rumah ini, berarti kamu yang harus tinggal di rumah kami, tandas Tante Widya. Ane dan Hafiz kembali saling berpandangan. Guys, semakin tambah kacau nih permintaan Tante Widya. Secara, Tante Widya yang memaksa Ane dan Hafiz menyetujui permintaannya. Sekarang tambah lagi permintaannya, yang semakin membuat Ane dan Hafiz dilema. Apakah Hafiz dan Ane menyetujui permintaan Tante Widya ya guys? Oke guys, kita tunggu kelanjutan kisah surga yang terbagi pada bab selanjutnya, di Yurihan Channel guys. Terima kasih sudah membersamai kami sampai sekarang ini guys. Terima kasih juga atas dukungan dan supportnya pada channel ini. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa terus ada sampai sekarang ini guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.